Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai kondisi geografi dan pelestarian sumber daya alam tentang keragaman alam Indonesia. Keragaman alam Indonesia, manusia sangat tergantung kepada kondisi alam lingkungan tempat tinggal. Kalian dapat membandingkan bagaimana kehidupan manusia di daerah pegunungan, di daerah dataran rendah, dan di daerah pesisir pantai. Untuk itu, marilah kita identifikasi daerah-daerah tersebut. Kehidupan yang berada di daerah dataran tinggi. Kehidupan yang berada di daerah dataran rendah. Kehidupan yang berada di daerah pesisir pantai. Satu, bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman alam Indonesia? Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas darat Indonesia sebesar 1.910.932,37 km dan lautan Indonesia mencapai 3,8 juta km. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Letak dan luas. Perhatikan peta letak geografis Indonesia di samping ini. Di manakah letak Indonesia berdasarkan letak benua dan lautan? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak dan luas. Perhatikan tanda garis lintang dan garis bujur pada peta di samping ini. Kedua tanda tersebut merupakan posisi Indonesia secara astronomi. Letak astronomi merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang atau paralel dan garis busur atau meridian. Garis lintang adalah suatu garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis busur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur.
Dampak dari letak astronomi tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu 1 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Setiap zona waktu Indonesia memiliki perbedaan 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur lebih awal 2 jam dibandingkan waktu Indonesia bagian Barat. Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak 1 Januari 1988. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. Zona waktu di Indonesia. Indonesia bagian Barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Kalimantan bagian Barat. Sedangkan waktu Indonesia bagian Tengah meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan waktu Indonesia bagian Timur adalah Halmahera dan Irian Jaya. Letak geologis. Apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat gunung api? Apakah dari tempat tinggalmu dapat melihat gunung api? Dari manakah kamu dapat melihat gunung api? Perlu waktu berapa lama kamu dapat melihat gunung api? Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki gunung api. Teman-temanmu yang kesulitan melihat gunung api secara langsung adalah teman-temanmu yang tinggal di Kalimantan. Selain itu, relatif mudah untuk melihat gunung api. Keberadaan gunung api itu sangat berhubungan dengan letak geologis Indonesia. Letak geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang instan di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia, lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi, yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuklah gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas 3 lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Cuaca dan iklim. Kalian tentu sering membincangkan tentang musim dan hubungannya dengan aktivitas sehari-hari. Masyarakat memiliki kebiasaan di musim hujan dan musim kemarau, baik berhubungan dengan mata pencaharian dan kesenangan atau hobi. Kalian juga sering memperhatikan perakiraan cuaca untuk merancang kegiatan harian. Cuaca dan iklim inilah bagian penting dalam memenuhi aktivitas masyarakat Indonesia. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Cuaca dan iklim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan September. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama di wilayah bagian barat. Semakin ke timur, curah hujan semakin sedikit. Hal ini karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, angin, dan hujan. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti pada sektor pertanian. Tanaman tropis memiliki banyak
varietas yang kaya akan hidrat, arang terutama tanaman bahan makanan pokok. Pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Yang pertama, penyinaran matahari mempengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. Yang kedua, suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Yang ketiga, kelembaban membatasi hilangnya air. Yang keempat, angin membantu proses penyerbukan secara alami mengurangi kadar air. Yang kelima adalah hujan, yaitu meningkatkan kadar air mengikis tanah.